yang ke-34, sikap hidup seperti apa yang harus dilakukan berdasarkan iman. Sikap hidup dengan hati menjadi seperti seorang anak kecil. Jadi kita diajarkan supaya kita memiliki sikap hati seperti seorang anak kecil di dalam kita percaya Tuhan, dalam kita beriman kepada Kristus Yesus Tuhan. Sikap hati kita harus seperti anak kecil. Nah, saya ajak saudara buka dulu dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Ini dalam satu perbincangan ya antara murid-murid Yesus itu sendiri. Sudah, Matius pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 5 saya akan baca. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, saudara, perhatikan konteks ini adalah perbincangan di antara murid-murid Yesus sendiri. Mereka apa yang mereka perbincangan? Rupanya mereka sedang perbincangkan nanti siapa kira-kira yang paling besar dalam kerajaan surga. Ya, siapa yang terbesar di dalam apa? Kerajaan surga. Artinya memiliki sesuatu apa ya? Bukan besar orangnya, yang paling wah gitu loh. Seakan-akan hitungan-hitungannya gitu ya kan. Siapa nanti yang terbesar ya kan? Nah, ternyata waktu saya mengebayangkan waktu mereka lagi diskusi ini, saya ngebayangkan saudara, saya sering berimajinasi saudara kalau saya baca Alkitab. Saya bayangkan Petrus ini kan emosional. Bahasa psikologisnya itu apa? Ada melankolik, ada apa? Ada kan 4 itu. Melankolik, terus apa lagi? Pokok saya lupa lah itu ya. Secara psikologis itu ada tipe kan orang. Jadi rupanya saya ngebayangin waktu itu mungkin Petrus bilang, wah yang terbesar gua dong. Lu lihat dong di mana ada Yesus, situ gua ada. Saudara ya kan? Di mana ada Yesus selalu apa? Petrus ada, Petrus selalu di bawah. Mungkin menurut Petrus, gua dong nanti yang terbesar. Wih, mungkin dapat kedudukan yang paling wah gitu ya kan. Nah, Yohanes tidak mau kalah. Enak aja lu pikir lu aja, gua juga setiap hari diajak kemana-mana ya kan. Ada 3 murid Yesus kan, yang selalu dibawa Yesus kemana-mana. Waktu naik ke gunung juga akhirnya ketemu apa? Lihat ketemu Musa itu kan. Itu juga ya kan, 3 orang ini ikut. Ya kan? Lalu apa? Saya bayangkan Yohanes bilang, gua juga. Wah, Yakobus nggak terima. Gua juga dong. Emangnya cuma lu aja ya kan? Mungkin ribut saudara yang ngotot-ngototan yang terbesar. Saudara tahu apa yang terjadi akhirnya? Waktu Yesus datang, Yesus tidak banyak ngomong. Yesus hanya ambil seorang anak kecil, menempatkan di tengah-tengahnya, lalu bilang, kalau engkau tidak seperti dia, kau tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Ya kan? Aneh kan? Harusnya kan panggil orang yang kelihatannya udah dewasa, yang udah berbuat segala sesuatu ya kan. Pantasnya begitu saudara ya. Tapi Yesus memanggil seorang anak kecil. Lihat ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya apa? Di tengah-tengah mereka. Ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Boro-boro terbesar masuk aja enggak. Yesus ngomong loh, ini murid-murid loh. Artinya orang yang sudah berjalan bersama Yesus, ikut Yesus, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya ada apa sih dengan anak kecil ini? Sampai Yesus berkata harus menjadi seperti anak kecil. Nah, saya pelajari saudara, ternyata ada sifat-sifat dasar anak kecil atau karakter dasar anak kecil yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Mungkin
mungkin dulu kita waktu masih kecil kita memiliki, tapi sesuai dengan proses pertumbuhan akhirnya karakter tuh hilang. Semua anak kecil tuh secara umum tuh memiliki karakter ini, karakter dasar ini, sifat dasar seorang anak kecil. Ya kan, kalau kita bikin anak kecil berarti ya mungkin 12 ke bawah ya, mungkin 7 tahun, 5 tahun, semakin kecil lah ya kan. Ada karakternya yang itu terjadi pada semua umat manusia, termasuk kita dulu waktu masih kecil. Nah sekarang apa karakternya itu? Nah ini kita akan pelajari sama-sama. Yang pertama saya pelajari, ternyata karakter anak kecil itu, anak kecil itu memiliki karakter atau sikap hati yang disebut polos. Kepolosan hati, saudara lihat ya. Anak kecil tuh hatinya polos. Makanya di ayat yang ke-6 itu, tetapi barang siapa, perhatikan ayat 6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Pertanyaannya, kenapa Yesus bilang kalau ada yang menyesatkan salah seorang anak kecil ini? Kenapa? Karena anak kecil itu karakter dasarnya, sifatnya polos. Saudara tahu polos? Polos itu belum tercemar. Itu kayak kertas yang putih, belum ada isinya. Tinggal apa yang kita isi, tuliskan nih, itulah akan membentuk, akan tertulis di mana? Di atas kertas itu. Nah, sikap hati anak kecil itu polos. Jadi waktu kita isi sesuatu, itu akan membentuk anak-anak kecil itu. Karena hatinya masih polos. Nah itu sebabnya saudara lihat ya, anak kecil itu kan terima apa aja yang diajarkan, benar gak? Makanya saya selalu bilang ngajar anak sekolah minggu jangan anggap remeh loh. Wih, itu kita bentuk, itu apa yang kita ajarkan itu masuk. Karena anak kecil tuh polos, karena polos dia akan menerima apa saja yang apa diajarkan kepadanya, dia akan percaya apa saja yang dikatakan kepadanya. Nah saya beri contoh dah. Kita kalau misalnya anak kecil, ada ibu-ibu kadang-kadang lagi janjian dengan temannya pergi makan ke mall kan, anaknya kadang-kadang masih kecil kan, merengek kan, nangis pengen ikut ya kan. Kadang ibu bilang, aduh jangan, mama ini mau ke dokter, nanti kalau kamu ikutin disuntik mau nggak? Oh iya, akhirnya dia ngalah loh. Dibohongin gampang nggak? Padahal mamanya pergi makan-makan lagi pengen kongko-kongko dengan teman-temannya di mall. Anak yang kecil ini mau ikut, dia larang dengan cara membohonginya. Makanya anak kecil itu mudah dibohongin, gampang diculik. Kayak Stanley nggak mungkin diculik. Iya kan? Anak kecil tuh, saudara lihat, bayangkan dengan permen aja dibohongin anak kecil loh sampai diculik kan. Kalau kita dengar nonton di televisi kan, peristiwa yang terjadi anak-anak, berita-berita yang tentang anak diculik atau baca di koran ya kan. Saudara lihat, kenapa? Gampang sekali karena anak kecil tuh apa? Polos. Dia gampang sekali dibohongin ya kan. Nah itu sebabnya saudara lihat. Jadi saya mau katakan di sini, Tuhan minta kita memiliki sikap hati seperti anak kecil, artinya polos. Kita dengar firman Tuhan, terimalah apa adanya firman, bukan berargumentasi dengan firman. Kita tidak diajarkan berargumentasi, kecuali kita sekolah-sekolah teologi ya kan. Ya bukan juga bodoh-bodoh banget ya kan. Tapi kan kita tahu ini ajaran sesat atau enggak, kita bisa mengerti lah, Tuhan beri hikmat. Tapi yang maksud saya, kita waktu datang pada Tuhan, berhadapan dengan Tuhan tuh berhadapan dengan hati yang polos ya kan. Nah coba saudara buka lagi dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Sudah, Markus pasal 10. Markus 10 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya apa? Memarahi orang itu. Lihat, ini murid Yesus nih, aneh juga ya kan. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Yesusnya marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang apa? Mempunyai apa?
Empunya kerajaan apa? Kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menjambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Lihat, murid Yesus melihat waktu anak-anak datang pada Yesus ingin dihalang-halangi, saudara. Yesus sampai marah, jangan halang-halangi mereka, anak-anak ini datang padaku. Karena orang-orang seperti ini akan milik apa? Kerajaan surga. Kenapa? Anak kecil itu masih apa? Polos. Ya kan? Dia terima apa aja yang diajarkan. Makanya saya mau katakan, anak-anak kecil itu diajar apa saja itu akan membentuk karakternya kedewasaan nanti. Percaya saya. Nah, makanya saudara, sejak kecil itu hatinya harus dibentuk. Kenapa? Karena itu masih polos, seperti pohon lah. Ada pohon namanya bonsai. Itu bisa sampai tua, udah ratusan puluhan tahun loh. Tapi saudara, dibentuknya kapan itu? Waktu masih kecil. Masih bisa apa? Dibengkok-bengkokin itu dia punya batang. Coba kalau udah tua, patah. Kita nih kalau sudah tua suruh bertobat, berkelahi dulu ya kan? Tapi masih ada kesempatan lah ya kan? Yang penting apa? Hati kita aja polos. Pasti Tuhan siap bentuk kita. Amin. Lihat, jadi saudara lihat, kita harus memiliki apa? Hati yang polos. Kenapa sih iman seseorang tuh kadang-kadang nggak mau bertumbuh dalam Tuhan, dengar firman susah sekali bertumbuh. Kenapa? Karena nggak polos. Buat saya sederhana aja. Dia dengar firman Tuhan, dia tidak berkata firman itu untuk aku. Dia berbicara itu untuk si A, untuk si B. Nanti giliran firman Tuhan berbicara tentang diberkati, nah itu untuk gua. Itu untuk gua. Tapi kalau firman itu keras menegur, apalagi pas tegurannya pas dengan kita, tersinggung. Atau dia bilang, itu untuk si A, untuk si B, untuk si C, ya kan? Harusnya firman itu Alkitab bilang ya, dia pedang bermata dua. Buat yang memberitakan firman itu juga untuk si pemberita firman itu sendiri, tapi firman itu juga buat setiap orang yang mendengar. Amin. Nah, waktu kita datang pada Tuhan dengan hati yang polos, maka firman itu akan bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kita harus memiliki sikap hati seperti apa? Seorang anak kecil. Kenapa? Anak kecil tuh hatinya polos. Amin. Ya, mulai hari ini yang di rumah belajar polos dengan Tuhan, belajar polos waktu datang pada Tuhan, belajar polos waktu mendengarkan firman Tuhan. Anggap aja hati kita ini kertas yang polos, yang putih, siap diisi aja dengan kebenaran. Amin. Supaya kebenaran itu akan membentuk kita, dan akhirnya kebenaran memerdekakan hidupan kita. Ini yang pertama, saudara. Jadi saudara lihat, ada apa dengan anak kecil sampai Yesus berkata harus menjadi seperti seorang anak kecil kepada murid-muridnya? Karena sifat dasar, karakter dasar seorang anak kecil yang pertama memiliki sikap hati yang polos. Polos itu berarti murni, apa adanya, kayak kertas itu hanya kertas lembaran putih. Waktu kita datang pada Tuhan, biarlah kita juga mau datang dengan hati yang polos. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, saya pelajari, yang kedua, karena anak kecil itu memiliki sikap hati yang tulus. Apa artinya tulus? Hah? Oh, tulus dulu ada Bapak pendeta, namanya pendeta Tulus. Ada. Tulus itu artinya bersih hati. Tulus itu artinya ikhlas. Tulus itu artinya tidak pura-pura. Nah, jadi orang yang suka main sinetron itu pura-pura, itu nggak tulus, ya kan? Yang suka bersandiwara itu pura-pura, saudara. Yang kan di gereja banyak nggak? Oh, banyak. Tapi nggak di sini, di kutub utara, saudara. Ya. Jadi yang kedua, saya pelajari Alkitab. Kenapa Yesus bilang seperti seorang anak kecil kita harus datang? Kenapa? Karakter yang kedua yang dimiliki seorang anak kecil adalah memiliki sikap hati yang tulus. Artinya anak kecil itu bersih hatinya, ikhlas, tidak apa? Pura-pura. Nah, di dalam bahasa Yunani kata tulus itu dipakai dengan kata heilikrines. Heilikrines. Nah, ini terdiri dari dua kata. Yang pertama kata heli, artinya sinar matahari. Itu kata yang pertama. Yang kedua, krines dari kata krino, itu artinya mengadili. Ya. Jadi
Hele itu artinya sinar matahari, krino artinya mengadili. Jadi arti helikrines adalah memiliki kehidupan dan tindakan yang kedapatan murni saat disoroti sinar matahari. Saudara tahu sesuatu disorot matahari itu akan kelihatan jelas. Saya dulu waktu pertama kali baca sudah tarik, ya kan, harus plus. Tapi herannya kalau di tengah matahari itu nggak pakai juga tenang gitu loh. Kenapa? Itu kan sorotannya tajamnya luar biasa. Nah, saya ini kan karena hobi nembak. Saya ini punya alat perlengkapannya lengkap, sampai mengukur jarak ada. Jadi bisa mau tahu tuh berapa yard atau berapa meter. Karena kalau jarak tembak sekian meter, kita harus teleskopnya kan. Karena teleskop itu kan makin jauh dia akan menurun kan. Jadi di setel itu untuk. Nah, ada alat itu. Sama, saya tadi mau ngomong apa lagi ya. Jadi lupa nih. Hah? Iya, tapi menyangkut paut. Ya kan? Oh ya, jadi alat krono ada. Nah, terus ada lagi satu alat itu. Jadi selain mengukur jarak, terus ada juga yang night vision itu untuk tembak waktu malam. Tempel aja di tele itu kelihatan semua. Sama ada lagi satu alat yang namanya untuk mengukur kecepatan peluru. Itu namanya kronometer tuh. Nah, tapi kronometer itu dalam ruangan gini nggak bisa, nggak ngebaca. Itu harus di luar, jadi kena sinar matahari. Saya sampai mau akalin apa, saya taruh lampu sorot kan. Ada yang bilang taruh lampu sorot di atasnya itu, pas ada kayak, dia memang ada kayak layarnya gitu. Jadi kita bisa tahu kecepatan peluru itu berapa feet per second per detik. Nah, tapi itu harus di sinar matahari. Lihat. Nah, saudara lihat, kenapa? Saya nggak ngerti, berarti sinar matahari memiliki satu kekuatan menembus ya kan? Jadi alat itu berfungsi waktu kita mainnya, latihannya atau mengukurnya di tempat terbuka, lalu dia kena sinar matahari baru bisa terbaca keluar digitalnya itu. Misalnya 1150 itu berarti kecepatannya per second tuh 1150 meter. Jadi per detik. Jadi begitu bunyi tak tak, nah itu udah 1500 tuh jaraknya nyampenya itu. Nah, tetapi itu hanya bisa digunakan waktu dia kena sinar, khususnya sinar matahari. Berarti di lampu gini nggak kebaca, saudara. Berarti saya bisa ambil kesimpulan ternyata matahari itu luar biasa kan. Makanya arti daripada helikrines itu artinya apa? Di sini artinya menerima apa? Memiliki kehidupan dan tindakan yang kedapatan murni saat disoroti apa? Sinar matahari. Nah, ini disebut dengan ketulusan maksud saya. Jadi sesuatu yang kelihatan apa adanya. Nah, yang disebut dengan tulus itu artinya ini, saudara ya. Jadi semua dapat terlihat, semua kelihatan luar dalam tembus, luar begitu juga dalamnya sama. Itu disebut dengan tulus. Seseorang waktu dia lagi main-main dengan teman, dia makan roti, dia bawa roti. Akhirnya dengan temannya dia bagi. Saya bertanya, waktu dia pagi dia ada pikiran yang lain-lain enggak? Enggak ada. Dia patah bagi. Udah. Kalau kita tanam budi, ini supaya ntar kalau dia juga punya, dia bagi saya, iya kan? Saya buat baik gini supaya ada sesuatu yang saya akan dapat dari dia. Kita orang dewasa bisa begitu loh, ya kan? Tapi anak kecil waktu dia berbagi sesuatu udah nggak ada pikiran aneh-aneh. Ya kenapa saya berbagi? Yang udah nggak tahu, ikhlas, dia kasih aja, nggak ada pikiran bahwa nanti dia akan dibalas atau ada satu tujuan tertentu dari apa yang dia berikan, nggak ada. Itulah sikap seorang apa? Seorang anak kecil. Tidak ada motivasi-motivasi yang aneh, motivasi-motivasi yang terselubung di balik apa yang dia lakukan. Saudara, ini disebut dengan helikrines. Jadi sesuatu yang apa adanya, tersorot dengan jelas, luar dalam sama. Nah, saudara, ini satu pembelajaran bagi kita juga. Makanya Yesus bilang kepada
Murid-murid, kalau engkau tidak menjadi seperti anak kecil, engkau tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Pertama, anak kecil itu polos. Yang kedua, anak kecil itu tulus, ikhlas. Tidak ada kepura-puraan. Nah, itulah Tuhan berikan buat kita. Satu yang namanya agape. Itu kasih, itu ada dalam diri kita. Dunia nggak punya. Dunia nggak ada, saudara. Satu-satunya cuma ada kasih itu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kan saya sudah jelaskan beberapa kali kan tentang kasih. Ada namanya eros, ada namanya sphilio, ada namanya storge kan. Semua kan selalu berbalik ke orientasi diri. Orang berbuat baik kadang-kadang dengan tujuan supaya nanti apa? Suatu saat saya tanam sesuatu supaya nanti saya juga bisa minta, ya kan? Tetapi yang namanya kasih itu agape, itu mau tulus, itulah yang Yesus lakukan buat kita. Sampai kita bisa diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Inilah kekristenan, ajaran kan, bahwa keselamatan hanya karena anugerah, kasih Tuhan diberikan bagi kita. Sehingga kasih itulah tertanam dalam kehidupan kita, akhirnya kita juga bisa belajar menjadi orang-orang yang tulus. Amin. Saya percaya orang yang dipenuhi kasih Kristus, yang sungguh-sungguh dia akan memiliki sikap hati yang apa? Yang tulus, ya kan? Nah, anak kecil tuh memiliki sikap hati yang tulus. Amin. Jadi kita harus belajar menjadi seperti anak kecil, artinya memilikilah sikap hati yang tulus, ikhlas, ya kan? Tidak pura-pura. Amin. Jadi kalau saudara bantu orang, bantulah dengan tulus. Oh, saya pikir macam-macam, ya kan? Nanti, waduh, lupakan. Maka saya punya moto satu, saudara. Sebesar apapun perbuatan yang saya lakukan buat orang lain, lupakan. Tapi sekecil apapun perbuatan orang bagi saya selalu ingat. Ini moto. Ya, kalau saudara mau ikut silahkan. Sebesar apapun perbuatan baik kita menolong orang, melakukan buat orang, lupakan setelah itu. Tetapi sekecil apapun perbuatan orang terhadap saya, perbuatan baik sekecil apapun, ingatlah. Karena saya belajar. Jadi rupanya ketulusan hati itu penting, membuat kita bisa layak masuk dalam kerajaan surga. Yang pertama polos, yang kedua apa? Tulus. Yang ketiga, secara cepat aja. Apa yang dimiliki sikap hati seorang anak kecil, karakter dasarnya itu memiliki sikap hati yang mudah apa? Mengampuni. Tidak ada dendam, saudara ya. Tidak ada dendam dalam hati seorang apa? Seorang anak kecil, saudara lihat. Nah, itu sebabnya saudara lihat kita harus memiliki sikap hati ini. Ya kan? Anak-anak kecil itu tidak ada dendam ya, saudara. Makanya saya beri contoh beginilah. Anak kecil tuh habis berkelahi, kan anak pernah lihat anak-anak main-main tiba-tiba berkelahi, pulang satu, kadang-kadang nangis ya kan? Lihat, 20 menit kemudian datang lagi main, seperti seakan-akan tidak terjadi sesuatu sebelumnya. Nah, maknya ngikut, bapaknya 7 turunan nggak ngomong. Pernah lihat nggak? Gara-gara anak, orang tua ikut ribut. Padahal anaknya sudah main ya kan? Berantem ya kan? Akhirnya setelah itu dia main kembali, lihat. Orang tuanya ribut sampai bertahun-tahun tidak apa? Tidak bersapa. Kenapa, saudara? Anak kecil memiliki sikap hati mudah mengampuni dan tidak ada dendam.